power to perform miracle through His Spirit in the inner man. Kita berkata juga Roh Kudus adalah Spirit of excellence. Jadi to strengthen with excellence. Jadi kita punya spirit, kita punya hati, strengthen, empower, vigorated with excellence, with power, working ability, with power to cause change, with the power to perform miracle. Jadi kita invigorated dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dalam spirit kita. Jadi sudah lihat luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dengan kata lain kita bisa change anything. Kita bisa robah apa saja. Sudah. Dalam tubuh saudara kalau ada yang tidak lengkap, so you can change. Karena kita fungsi dalam spirit, bahwa kita berkata therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kita ada dalam Christ Jesus, created in Christ Jesus. Dikatakan tidak ada condemnation mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena roh, spirit of life, the law of the spirit of life has made me free, Paulus berkata, from the law of sin and death to those who walk not after the flesh but after the spirit. Dan roh telah melahirkan kita. Dan kita bukan after the flesh, kita after the spirit. Saudara. Sebab itu kita bisa understand, kita bisa mengerti akan hal ini, bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam kita punya inner man, saudara, untuk figurated, untuk invigorated, untuk empower, saudara. Dengan apa? Dengan power to perform miracle atau ability to cause change dalam hidup kita. Sampai saya katakan kita bisa change anything dalam hidup ini. Dalam circumstance apapun, jika kita grow, kita bisa change. Kita tidak perlu tunggu untuk Tuhan yang robah. Tuhan robah ini situasi. Okay. Kita minta Tuhan robah, tapi Tuhan tidak akan kerjakan. Tuhan berkata, dalam inner man Tuhan sudah strengthen kita. Tuhan sudah invigorated with His dunamis, with His power dalam hidup kita, with His excellence dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita bisa change anything. Jangan anggap Bapak Tio kemarin bersaksi umur 63, ternyata umur 64. Jangan anggap Pak Tio kecil-kecil begini, saudara. Bapak Andrew kurus-kurus begini, atau Bapak Yosi sudah rambut putih kecil-kecil begini, but they can change anything. Ya, saya sudah umur, tidak bisa buat apa-apa, tapi lihat nih ayat, dalam hidup kita invigorated, susah, with might, with excellence, through His Spirit. In the inner man. Jadi di dalam kita, luar biasa kehidupan kita. Situasi apa yang mau datang yang kita tidak bisa change. So dikatakan dunamis. Wow, saya melihat, thank you. Luar biasa Tuhan persiapkan kita di hari-hari ini. Apa yang orang takut kita bisa change. Karena kita tidak after the flesh, kita after the spirit. Saya bisa tinggal lama dalam ayat ini, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi lebih baik kita baca terus. Luar biasa kekristenan di hari-hari ini. Sebab itu Tuhan tinggalkan kita dalam dunia. Ayat yang berikut, that Christ may dwell in your heart through faith. Maksudnya Christ menjadi sentral dalam hidup kita. Kita create in Christ Jesus. That you being rooted and grounded in love. Ini yang saya mau bicarakan. Saya katakan di hari ini. Rooted and grounded in love.
the beauty of the love of God. Ayat yang ke-18. May be able to comprehend with all the saint. Jadi may be able to comprehend, lambano, make it yours. Jadi milik saudara. Be able to comprehend. Menjadi saudara punya. Saudara. With all the saint, what is the width and length and depth and height? Ayat yang ke-19, sudah lihat. To know the love of Christ. Ini saya tinggal dalam ayat. To know the love of Christ, which passes knowledge. Punya revelation akan Tuhan punya kasih. Tuhan punya love. Sudah. That passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Apa ini possible? Possible. Kalau impossible, kalau tidak mungkin, Paulus tidak katakan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. So, kalau tidak mungkin, ya Paulus tidak katakan kepada kita. Tapi berarti mungkin. Coba lihat dalam Amplified ayat yang ke-19. That you may really come to know practically through experience for yourself. Sudah lihat? Setiap kita ada pengalaman. The love of Christ, which far surpasses my knowledge. Alkitab berkata menjadi kita punya pengalaman walaupun itu pas semua scientific knowledge. Semua orang belajar di sekolah tidak bisa melebihi daripada apa yang gereja akan tahu. Dan menjadi pengalaman sudah. Without experience, that you may be filled through all your being. Be filled through. Dengan kata sebenarnya, God is love. Tuhan Yesus berjalan dalam dunia ini. Dia adalah love. Dia adalah kasih. Dimensi of love. Dikatakan through all your being. Unto all the fullness of God may have the richest measure of divine presence. And become body holy, filled, and folded with God Himself. Waduh. Apa yang kurang, apa yang sudah worry, sudah, apa yang sudah tidak bisa temukan, tidak bisa dapat, apa yang sudah tidak bisa buat, sudah. Apa mungkin? Alkitab berkata mungkin. Kalau tidak mungkin, Paulus tidak tulis. Dipenuhi dengan seluruh kealahan. Sebelum saya lihat terus itu kasih, saya mau lihat apa mungkin kita dipenuhi dengan seluruh kealahan. Coba lihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kolose 2 ayat 9. Dalam King James saya lihat. New King James. For in Him dwell all the fullness of Godhead bodily. Dalam Yesus diam seluruh kepenuhan Allah. Sudah, sebagai manusia. Dalam tubuh Yesus yang jadi manusia, Alkitab berkata, dwell, all the fullness of Godhead. Godhead, Tritunggal. Dalam Yesus sebagai manusia, dalam tubuhnya. Karena dia datang sebagai manusia, dia katakan, in Him dwell all the fullness of the Godhead. Dalam Yesus. Apa yang kurang dalam hidup kita? Apa yang kita tidak bisa buat? Sudah dikasih oleh apa yang tidak kita bisa tidak bisa alami dalam dunia ini. Happiness, joy, prosper life, healthy life. Dalam tubuh Yesus tidak ada space dalam seluruh dia punya being. Full. Dengan Allah itu sendiri. Sebab itu Tuhan bayar kita dengan darahnya. Satu ayat lagi coba dalam pasal yang pertama Kolose ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. For it please the Father that in Him all fullness should dwell. Ini please the Father. Dalam Yesus sebagai manusia dipenuhi dengan seluruh kealahan. Adalah kesenangan Tuhan. Keinginan Tuhan.
Dan Alkitab di dalam Yesus sebagai manusia, berarti sebagai manusia, di ayat tadi kita baca bahwa kita bisa dipenuhi dengan seluruh kealahan. Kita lihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan berikan firman-Nya. Coba ini dalam Amplified, tolong, Amplified. Kolose 1 berpas. For it has pleased the Father that all divine fullness, the sum total of divine perfection, power, attribute, should dwell in Him permanently. Wow, saya baca ini mind blowing. Tapi ini itu sebabnya Tuhan bayar kita bukan dengan emas perak, bukan dengan sorga. Dia bayar kita dengan darahnya. Dia create kita in Christ Jesus supaya ini possible dalam hidup kita. Mungkin dalam hidup kita. Mengapa created in Christ Jesus di tengah-tengah dunia yang penuh bencana, penyakit dan virus, tapi Tuhan berkata kita akan pergi untuk doing good work. Pekerjaan, sains, wonder, dan miracle. Karena Tuhan create kita dalam Kristus Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan sudah desain hidup kita. Supaya melalui hidup kita, orang bisa melihat Tuhan punya karakter, Tuhan punya glory, Tuhan punya power. Dan sebab dalam ayat dikatakan, the sum total of divine perfection, power, and attributes should dwell in Him permanently. Jadi permanen dalam hidup kita. Sebab itu kita bisa punya permanen kehidupan yang berkemenangan. Kita bisa punya permanen hidup sehat, divine health, dan kita punya permanen untuk dari kemenangan kepada kemenangan. Kita punya permanen dalam hidup ini. Sudah dikasih oleh Tuhan luar biasa akan kehidupan kekristenan. Power this world tidak punya power dalam hidup saudara. Lihat knowledge yang kita punya daripada firman Tuhan. Ini kenapa Tuhan create kita in Christ Jesus? Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat ayat ini. Luar biasa. Kenapa Tuhan bayar kita dengan hidupnya, dengan darahnya? Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat. Kenapa Tuhan mati harus bangkit? Dan the resurrection yang sama bisa ada dalam hidup kita. Lihat. Ini kehidupan daripada kekristenan. Kita kembali dalam Efesus pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-19. To know the love of Christ. Wow, saya merasa kehadiran Tuhan dalam hidup ini luar biasa. Minggu lalu saya berbicara bahwa dalam kita ada sumber, dan itu fact, itu kenyataan. Karena dia telah lahir dalam hidup kita, ada sumber air kehidupan. Dan di mana air itu mengalir, yang dia bawa apa? Kehidupan. Aliran-alirannya bawa kehidupan. Setiap hari saya rasa dalam hidup saya. Luar biasa. Sudah. To know the love of Christ. To know the love of Christ. Dikatakan tadi to comprehend, menjadi saudara punya the love of Christ. To know the love of Christ dan jadi milik kita. Love. Sudah relax aja sedikit, sudah panjang-panjang saya bicara. Akan ini love. Luar biasa, susah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kenal, to know the love of Christ dan jadi bagian. The beauty of the love of God dalam hidup kita. Yang buat hidup kita indah. Yang buat hidup kita, rumah tangga kita indah. Yang buat segala circumstances kita beauty. Sebab ini kasih hidup. Dan telah ada dalam hidup kita. Hidup telah ada dalam hidup kita. Kemarin saya bersaksi, susul dikasih oleh Tuhan bahwa saya alami ini. Kalau saya meditate akan kasih Tuhan, kadang-kadang cuma air mata yang jatuh, susul dikasih oleh Tuhan. Karena wow, kasih Tuhan itu hidup dalam hidup saya. Dan the beauty of the love, saya katakan luar biasa. Sudah. Sehingga
Dalam hidup ini saya praktekkan presence of love dalam rumah tangga bagi istri dan anak-anak, bahwa saya cinta mereka. Karena kasih ini hidup membara dalam hidup saya. Sebab sudah ingat, sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin bapak-bapak dulu sedikit, ibu-ibu jangan angkat tangan. Karena bicara tentang love, tentang kasih, saudara. Ingat, seorang laki-laki, sama-sama dulu sampai sekarang, kalau pergi perang siapa yang pergi? Sudah sekarang sudah banyak perempuan sudah dalam militer, tapi dulu laki-laki, saudara. Seorang laki-laki dia punya sifat untuk conquer. Pasti, walaupun pokoknya dia untuk conquer. Dan membuat slave akan para musuh-musuhnya yang di-conquer. Membuat slave. Yang pertama itu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi ini saya praktek ke dalam hidup, dalam rumah tangga. Sudah, seorang laki-laki dia ingin membuat slave. Dan banyak kali sifat ini, karakter ini datang dalam hidup kita, walaupun dia seorang hamba Tuhan besar. Sekian banyak hamba Tuhan ditinggalkan oleh istri-istri mereka. Sudah. Karena sifat karakter daripada laki-laki yang muncul untuk membuat slave. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama itu. Banyak laki-laki katakan begini kepada istri-istri. Pokoknya I do everything. Kamu tidak perlu buat apa-apa. Betul siapa yang bapak-bapak janji begitu pada istri? I do everything. You don't need to do anything. Itu bagus, sudah dikasih oleh Tuhan. Bagus. Tapi ingat ibu-ibu, hati-hati. Ini sifat laki-laki selalu ada. Ketika istrinya bergantung sepenuhnya kepada dia, I do everything. Kamu tidak perlu buat apa-apa. Maka dia punya karakter sebagai ingin buat slave datang dalam hidupnya. Karena istrinya tidak bisa I do everything. Jadi istrinya bergantung sepenuhnya sama dia. Waktu mulai ada masalah, suami bilang, "Tamu saya tinggal panganan." Sepertinya istri tidak bisa buat apa-apa. Dia ancam. Ingat, laki-laki ingin buat slave, diancam. Karena istri bergantung sepenuhnya kepada suami. Kamu tidak bisa apa-apa. Jadi walaupun itu suami dia buat hal yang bad, istrinya tetap oke. Karena apa? Sudah jadi slave, sudah dikasih. Semua oke. Dia ikut semua. Tunduk pada suami. Apalagi firman Tuhan bilang tunduk pada suami. Itu ekspresi dari apa? Dari law. Jadi apa saja saya mau buat, kamu tidak ada hak. Istri akan ikut karena slave. Tidak mau, tidak bisa buat apa-apa. Sudah. Ini berbahaya dalam rumah tangga. Sudah. Semua tegang ya. Bagaimana bapak-bapak? Suaminya pun mau cheating. Oke. Ikut semua karena apa? Kalau dia kasih tinggal, kita tidak bisa buat apa-apa. Karena I do everything. Semua suami yang provide. Jadi istri sama sekali tidak ada hak. Sebab itu begitu banyak abuse ada dalam rumah tangga. Karena ingat sifat dari seorang. Tapi sudah jangan ikut saya. Sudah ada ekspresi lain. Tapi bagi saya punya ekspresi love. Saya katakan, saya praktek dalam hidup saya. Dalam rumah tangga saya. Sudah. Ya, anda yang jauh-jauh. Waktu kami datang di Amerika, sudah dikasih oleh Tuhan, saya bilang sama istri saya, kamu kerja. Saya suruh dia kerja.
Dia kerja, karena lagi urus surat-surat itu, saya tidak bisa kerja, kamu kerja. Bukan berarti sudah dikasih oleh Tuhan, saya harus ikut saya punya mau. Saya cuma pingin dia punya skill. Saya bilang, walaupun kami belum ada uang, ikut kursus apa saja, dia ambil kursus apa. Karena saya pikir, satu waktu sudah dikasih oleh Tuhan, saya tinggalkan dia, saya pikir, saya mati cepat, dia ada skill. Bisa urus anak-anak. Bukan berarti saya mau paksa. Kalau saya suruh dia kerja, sebenarnya dia dulu cuma bikin paling 800.000 waktu kita datang. Kalau saya kerja bisa 2 kali lipat. Tapi saya ingin dia punya skill. Sudah. Karena waktu saya datang saya pernah saksikan, sudah. Saya agak punya alergi, dokter bilang saya akan bawa ini seumur hidup. Sudah. Saya banyak minum obat, tapi saya sudah saksikan pada saudara itu saya sudah sembuh total dari semua itu. Saya lihat, saya bilang, dia dari Indonesia, mereka bilang dia yang panggil delman, dia sudah teriak, delmannya tidak dengar, karena dia terlalu lemah lembut, sudah. Dari Indonesia dia takut sekali untuk bawa mobil. Saya bilang, saya kasih belajar bawa mobil. Sebanyak ikut saya sudah punya ekspertis lain, bawa mobil. Supaya suatu waktu kalau saya pergi cepat atau dia sudah tidak mau saya, dia mau tinggalkan saya, dia bisa urus anak-anak sudah dikasih oleh Tuhan. Ini ekspresi saya punya kasih sama dia. Bukan berarti saya buat ini untuk apa saudara? Untuk mau jaga dia, tapi ekspresi saya punya lah. Dia bisa hidup. Sudah. Walaupun hampir dia tabrak itu Sacramento punya mall, sudah. Kakinya, saya kasih belajar kan di mall karena parkingnya besar. Tapi kakinya sudah tidak lepas di gas. Dia sudah bingung, dia tindih. Saya nggak bisa pindah, nggak bisa tendang kakinya. Udah kenceng di accelerator. Saya lihat sudah menuju ke mall. Mall Sacramento. Saya bilang, hancur ini. Saya nggak bisa bikin apa-apa lagi. Karena jalannya kecil begini menghadap mall. Ke kiri ke kanan tidak bisa, sudah saya lihat mungkin dah tunggu sama dah. Tapi bersyukur sudah dekat, kakinya pindah di rem. Tapi dia bisa, sekarang dia bisa. Saya suruh itu apa? Karena saya cinta dia, saya mengasihi dia. Sudah ekspresi, saya punya love, saya tidak mau jajah dia, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi karena saya cinta dia, the beauty daripada yang ada dalam hidupnya itu keluar. Sudah ingat, istri-istri di create in Christ Jesus. Tuhan sudah deposit, ada beauty dalam hidup mereka. Ada keindahan dalam hidup mereka. Itu kita tidak bisa pull out dengan law. Kita tidak bisa pull out dengan kita punya emosi. Kita tidak bisa pull out dengan kita punya cara berpikir, saudara-saudara. Tapi the beauty yang ada dalam kehidupan wanita, kita hanya bisa pull out dengan love of God. Jika kita so love, maka sudah akan lihat the beauty akan keluar dalam hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan tidak pernah ada boring dalam hidup saudara. Boring life, boring dalam rumah tangga. Karena beauty daripada Tuhan keluar. Karena saya berkhotbah tentang the beauty daripada love of God akan keluar dalam hidup mereka. Hanya bisa pull out dengan sudah so love dalam hidup mereka. Sebab aja kalau suami-suami, saya kepala rumah tangga, kamu harus tunduk. Tapi ingat, suami punya sifat untuk buat slave. Kamu harus tunduk. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jadi slave sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita tidak bisa pull out semua keindahan dalam hidup mereka. Sebab itu kita mulai tendang mereka. Mulai keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi just so love dalam hidup mereka. Sudah. Dan kemudian sudah dikasih oleh Tuhan. Walaupun waktu datang saya bilang, ambil skill apa saja. Dia pergi mengetik. Kalau bisa jadi kasir, itu kerja ringan buat dia. Dia pergi, dia dapat skill. Tapi sampai sekarang tidak pernah pakai ya saudara. Saya hanya tujukan susun dikasih oleh Tuhan. Kalau saya tinggalkan dia, dia bisa cari kerja yang ringan. Tapi tidak mungkin dia akan tinggalkan saya. Semakin kita kita punya love, maka juga the beauty akan keluar dan mereka makin cinta kita. Itu bapak-bapak. Susun dikasih oleh Tuhan.
Kemudian saya bekerja sesuai yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya bekerja, saya bilang stop. Saya sudah bisa kerja, saya bikin lebih banyak dari kamu. Tapi bukan berarti saya kerja sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia tidak kerja, dia tinggal di rumah dan saya kok kerja pulang-pulang, saya sudah capek. Saya nggak mau itu sifat slave dan ekspresi law itu keluar. Saya pulang di rumah, susun dikasih orang, saya lihat, waduh, dia sedang kerja buat di rumah, apalagi anak-anak masih kecil dulu. Nah, apa yang saya bisa buat di rumah, saya buat susun dikasih oleh Tuhan. Oh, cukup kamu bikin ini, nanti ini saya buat. Padahal udah capek pulang. Kenapa sudah dikasih? Karena saya cinta. Saya tidak mau tidur sebentar. Kalau dia sudah capek di rumah, saya makan, dia sudah duduk makan dengan saya. Boring sudah. Biar makanan enak kalau dia tidak makan. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa. Dia udah capek, udah pergi tidur. Bagaimana bapak-bapak kalau istri sudah tidur pulang ke rumah? Kadang-kadang satu malam tidak bisa tidur. Karena dia sudah tidur duluan. Mau ngobrol aja, nggak bisa. Tapi kalau apa yang dia buat cukup kamu bikin ini, karena sudah pekerjaan dari rumah tidak pernah habis-habis. Apa yang dia buat bikin ini? Maka yang saya lihat yang berat-berat saya buat. Padahal pulang udah capek sudah. Nah, waktu tidur sudah dikasih mulai ngobrol. Dia mulai elus-elus, saya punya kepala. Itu isinya paling pintar kasih tidur sama saya. Dia korek terus di kepala sampai saya tertidur. Atau di kuping. Sampai saya tertidur. Enak kan pergi kerja besok, enak. Sudah dikasih bapak-bapak gimana. Ya, tapi bayangkan kalau dia sudah capek. Jadi dengan kata lain, saya buat dengan apa? Kasih. Sudah. Saya pulang rumah waktu saya kerja, saya pernah kerja di sentral, kerja truk yang dekat-dekat ini sudah saya kerja. Tapi saya bilang saudara punya cara untuk show, sudah punya love pada istri saudara. Saya kerja di truk, saudara tahu, tanya aja Bapak Leo, David yang lain-lain. Biasa waktu di sentral 12 jam. Tapi karena mereka banyak kerjaan pulang, mereka masih extended 2 jam sudah. Untuk apa? Untuk forklift. Karena barang-barang harus dibuat di trailer. Dan sudah, kalau masih banyak, ditambah lagi 1 jam. 15 jam, tanya David. Dan kami kerja itu sudah. Kerja. Nah, pulang-pulang sudah dikasih oleh itu di rumah. 15 jam kerja udah capek. Tapi kami baru beli rumah di Victoria. Sudah capek. Tapi sampai di rumah, istri dan anak lagi panas. Bagaimana saya sekali. Lagi panas marah, bikin ini. Karena istri saya di rumah, sudah ini waktu beli rumah, dia mau semua di dalam dicat. Sudah. Dicat. Saya lihat mereka sudah panas, saya bilang, aduh. Tapi saya nyatakan, bukan saya bilang, istri harus tunduk, bikin ini. Saya sudah capek. Enggak, sudah. Dia mereka suruh anak-anak buat. Tapi ada part-part yang anak-anak tidak bisa buat, sudah. Tapi saya bisa buat karena saya sudah terbiasa. Sudah dilatih. Sampai di rumah, daripada mereka ribut, saya bikin. Padahal sudah capek. Sudah. Tidurnya kurang. Saya bikin semua. Karena apa? Saya nyatakan cinta saya pada istri saya. Kepada anak-anak saya nyatakan saya kasih. Ya saya buat dengan kasih. Bukan dengan komplain. Istri tidak tunduk. Istri malas dan segala macam. Lihat anak-anak. Saya cuma saya punya love. Sudah dikasih oleh Tuhan kepada mereka. Dan lihat. The beauty of love itu bekerja. Dan kita lihat yang muncul dalam hidup. The beauty. Sudah dikasih oleh Tuhan. Walaupun. Jadi saya buat bukan karena saya harus buat, karena kasih, karena cinta sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tunjukkan kepada saudara, hari Sabtu mau kebaktian, saya sudah plan. Hari Jumat semua sudah selesai, yang kemarin. Hari Jumat semua sudah selesai. Supaya Sabtu besok saya fellowship dengan Tuhan, meditate, ngomong dengan istri dan anak-anak tentang firman Tuhan. Karena mereka suka ngomong revelation. Jadi Jumat semua sudah selesai. Tapi sudah dikasih hari Jumat, saya bilang, kita keluar, saya mau belanja. Saya bilang, wow, saya pikir pas sebentar. Pulang, udah malam. Wah, bagaimana? Dia udah beli lampu, suruh beli lampu, 3 lampu. Beli itu pemanas karena dia cinta jemaat, jangan kedinginan. Saya bilang, mau kelar kapan ini? Jam 12 dia datang di garasi.
Tidur aja sudah, saya bilang belum kelar. Saya harus pasang lampu baru 3. Sudah di atas. Saya tahu sedikit elektrik. Rakit itu. Sudah jam 2. Sudah. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi saya mau tidur sampai jam 4. Tidak bisa tidur. Tapi untuk walaupun dia sudah ngantuk, dia ngomong-ngomong sama saya. Ketidur 2 jam setengah saya bangun karena pikir masih banyak yang mau dibuat kan. Karena kami punya anniversary juga. Dan terima kasih buat saudara-saudara juga yang... Saudara, hari Sabtu pagi. Saya pikir sebentar aja cepat-cepat semua tidur. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan sampai tidak selesai. Tapi saya buat karena apa? Saya cinta dia, saya cinta anak-anak. Sudah. Bukan berarti istri kenapa istri so di kapal apa suami? Saya tidak bilang begitu, sudah. Udah di kapal. Wah, lihat semua kamu suruh ini, saya tidak ada waktu. Enggak, sudah, saya tidak komplain. I do because I love her, I love my kid. Tanpa mereka tahu. Sudah. Tanpa saya komplain. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah akan lihat the beauty of your, sudah punya rumah tangga. Itu love dia buat indah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti mereka perintah kita. Saya tidak peduli lagi dengan tunduk dan kasih. Yang penting kita sebab kasih manusia itu tawar. Ada berapa macam eros, sorga, sudah dikasih oleh Tuhan. Filio itu tawar. Tapi ini yang kita show the beauty of the love of God dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Dan sudah lihat itu the beauty yang keluar dari dalam hidup, pull out dari dalam hidup mereka, dan sudah tidak akan terlepas lagi dengan orang-orang yang sudah cintai, yang sudah show akan love. Sudah. Dan bukan berarti mereka tidak tunduk. Apa saja saya mau suruh dia bikin. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa saja saya mau suruh mereka bikin. Saya tidak pakai perintah ini, perintah itu. Saya tunjukkan. Jadi the beauty keluar dalam hidup mereka. Dan apa saja yang saya mau. Walaupun mereka harus serahkan hidup mereka akan buat. Coba lihat. Karena the beauty yang keluar dari dalam hidup mereka. Ini, ibu-ibu gimana, ibu-ibu? Jangan terlalu tegang. Karena terjadi dalam rumah, tunduk dan sudah dikasih oleh Tuhan. Ya itu bagus, sudah tapi masih babe. Tapi kalau sudah grow, Alkitab berkata kasih Allah dicurahkan rata dalam hidup kita oleh Holy Spirit. Holy Spirit adalah love, Jesus adalah love, God adalah love. Dan dalam dimensi ini sudah lihat the beauty of God. Banyak kali baru pacaran sudah janji-janji. No. Don't do anything. I do everything. Dia mau buat supaya kita bergantung sepenuhnya sama dia. Tapi ingat, suami, laki-laki punya sifat untuk slave. Seorang pendeta besar saya pelajari. Dia ingin buat slave, dia punya suami. Ekspresi. Dia punya istri maksudnya. Pendeta besar, dia membuat slave, ekspresi dari dia punya law, pegang pada law. Sudah, semua saya benar, saya tidak pernah salah. Apa yang saya buat itu benar. Dan istri tunduk, slave, kasih oleh Tuhan. Di mana itu love? Coba sudah lihat. Ini ada apa? I do everything. You don't do this. Serta istri semua bergantung pada suami. Dikasih oleh Tuhan. Akhirnya suami buat apa saja dia oke. Sudah. Ibu-ibu jangan percaya itu rayuan gombal. Jangan percaya. Ya, suami-suami paling pintar barayu. Tapi jangan percaya. Dikasih oleh Tuhan. Dia boleh bilang, jangan buat ini, jangan pokoknya. Wah. Yang pertama, sudah bisa suka untuk slave. Yang kedua, kamu do everything. Saya mencari semua. Yang dia membuat saudara apa? Saudara, supaya dia malas. Dia tidak mau buat apa-apa di rumah. Saudara, jangan anggap pekerjaan di rumah, pekerjaan seorang ibu, jangan anggap itu kecil.
Saya lebih baik double job dari saya tinggal di rumah jaga anak. Lebih baik double job. Saya tidak tahu bagi saudara. Ini buat saya. Saudara ekspresi sendiri. Sudah. Di rumah 1 kali 24 jam tidak habis-habis pekerjaan dalam rumah. Karena saya juga tinggal di rumah sesuai dikasih oleh Tuhan. Soalnya saya katakan kalau saya pulang, saya lihat piring kotor semua saya cuci sudah. Saya cuci semua. Kadang-kadang sudah sore. Apalagi dia jaga anak dan semua. 1 kali 24 jam pekerjaan di rumah. Suami bilang, saya sudah kerja semua di luar. Dia tidak tahu yang di dalam rumah sudah lagi jaga anak, sudah masak. Habis masak sudah bersih ini bersih itu, buat ini buat itu. Banyak sekali pekerjaan di rumah. Karena saya juga kerja di rumah. Saya katakan lebih baik saya double job dari saya mau tinggal di rumah. Sudah. Ibu-ibu betul banyak enggak di rumah? Tapi istri saya dari kami punya anak. Saya tidak banyak berkata dari kami punya anak. Dikasih oleh Tuhan. Walaupun saya tidak masak, saya belajar. Saya masak biar cuma tahu masak nasi sama goreng telur saya bikin. Tapi ada kalanya jemaat datang konsultasi, dia lihat, aduh sudah lapar, belum ada makanan. Nanti dia yang cerita. Tapi saya buat. Karena apa? Pekerjaan dalam rumah itu banyak. Jadi kita lihat kita harus balance akan hidup ini. Untuk buat kita punya partner, bah dia relax. Susah. Jangan pakai law, harus begini, harus begitu. Tapi ekspresi daripada love. Sudah melihat the beauty dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara. Sudah akan lihat keluar dalam hidup daripada kita. Nanti berikutnya akan datang lagi. Tapi saya tambah ayat. Coba sudah lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. But God demonstrate. King James bilang God command, God demonstrate His own love toward us. Lihat, Tuhan demonstrate, Tuhan tunjukkan akan Tuhan punya kasih dalam hidup kita. In that while we were still sinner, Christ died for us. Kita lagi melawan dia, taruh mahkota di kepalanya, susah dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan demonstrate, Tuhan punya love. Tuhan tunjukkan, Tuhan perlihatkan, Tuhan buktikan Tuhan punya love. Buktikan dulu baru katakan, susah dikasih oleh Tuhan. Tahu kan, jangan percaya itu perkataan-perkataan yang tidak ada demonstrate dalam hidup kita. Sebab itu hati-hati. Wisdom of this world dan wisdom. Nah ini Tuhan demonstrate, ini saya sudah buat. Nah maka saya peroleh engkau. Demonstrate His love toward us. In that while we were still sinner, Christ died for us. Kamu ada, kadang-kadang kamu ada susu nih berantem. Tapi di tengah-tengah masalah kita demonstrate that the love of God ada dalam hidup saya. Ada dalam hidup suami, ada dalam hidup istri. Di tengah keadaan apapun. Maka sudah tidak akan terjadi hal yang panjang, tapi sudah akan lihat the beauty akan keluar. Wow, ternyata masalah ini buat rumah tangga kita makin indah. Buat hubungan kita makin indah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan demonstrate. Itu love. Ekspresi dalam hidup saudara. Karena rumah tangga orang, saya bekerja, orang berkata, sudah berapa lama menikah? Saya bilang sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Tidak boring, sudah terlalu lama. Saudara sudah bekerja juga. Sudah. Karena mereka tidak melihat the beauty of the love of God dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, dalam hidup pribadi. Tapi Alkitab, but God demonstrate His own love toward us. Itu kan demonstrasi, saudara. And that while we were sinner, kita lagi melawan dia. Yang tombak di lambungnya sesudah. Yang berkata-kata kepada dia. Tuhan berkata, ini saya demonstrate. Saya tidak banyak kata, tapi saya buktikan. I demonstrate. Dikasih oleh Tuhan. Akan Tuhan punya love. While we were still sinner, Christ died for us. Roma pasal yang ke-8 ayat
Yang ke 32, coba sudah lihat. He who did not spare his own son, but deliver him for us all. Dia tidak hold, dia tidak tahan. Yang dia punya anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. So dikasih oleh Tuhan. Untuk deliver him up for us. Apa buktinya Tuhan cinta kita? Dia tidak tahankan anaknya yang tunggal. Dikasih oleh Tuhan. Lihat. Apa buktinya suami kasih istri dalam segala circumstances? Sudah dikasih oleh, demonstrate akan the love of God yang ada dalam hidup kita. Ingin melihat the beauty dalam hidup istri-istri, dalam wanita. Saudara tidak bisa pull out dengan saudara punya wisdom, dengan saudara punya kata-kata. Pull out with the love of God. Karena the beauty daripada Tuhan punya love. Sebab itu kita lihat the power of love, dimensi of love. Dia bisa pull out semua the beauty yang Tuhan sudah tahu dalam kehidupan mereka. Sebab keberadaan istri-istri wanita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sedangkan dia Tuhan punya glory ada dalam hidup mereka. Sedangkan dia Tuhan punya keindahan ada dalam hidup mereka. Hanya dengan soul love kepada mereka. Semuanya kita inginkan apa? Kita lihat keindahan hidup mereka. Kita lihat bahwa hal-hal yang indah keluar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Walaupun mungkin bagi orang, oh dia tidak cantik. Oh, tapi kalau sudah lihat itu keindahan yang ada dalam hidup mereka. Maka sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak akan pernah ada sehari pun sudah tidak mau melihat dia. Walaupun jauh, FaceTime. Karena sudah akan ingin lihat akan keberadaan, sudah akan dengar, sudah ingin dengar akan suaranya. Sudah dikasih. Jika dia berpakaian segala sesuatu, saudara berkata beautiful. Sudah tidak tahu dengan mata apa sudah lihat, tapi dengan mata spiritual, dengan spirit, the word after the spirit, maka sudah wow. Kenapa keluarga saya makin hari makin indah, makin luar biasa? Karena dilingkupi dengan the beauty of God, dan itu adalah love, dan tidak ada power dalam dunia ini yang bisa hurt sudah punya rumah tangga. Tidak ada power. Sudah dikasih oleh, karena dimensi yang luar biasa. Sebab sudah dikasih oleh, kita mau move on. Banyak orang berkata, sudah dikasih oleh, sudah pindah dari satu ke satu sampai ke 100, sudah tidak akan pernah temukan keindahan dalam rumah tangga. Hanya dalam Tuhan punya love. Ya, hanya di situ. Sudah wow, hidup saya makin indah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi sudah lihat akan the beauty of love. Tuhan tidak berikan. Saya berikan anak saya berikan kamu kesehatan. Saya berikan anak saya berikan kamu prosperity. No. Alkitab, he who did not spare his own son, but deliver himself for us, how shall he not with him also freely give us all things? Nah, sudah lihat? Tuhan berikan anaknya, Yesus. Tuhan tidak, oh saya berikan anaknya, saya tambah dengan prosperity. Saya berikan anaknya, saya tambah dengan divine health. Tidak. Tapi ketika Yesus diberikan kepada kita, Alkitab berkata Tuhan berikan segala sesuatu. Amin. Jadi kalau saudara punya Yesus, saudara punya everything. Ya. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Yesus adalah love of God. Tuhan berikan, Tuhan punya love, saudara punya everything. Tuhan berikan Yesus, bukan Tuhan, oh berikan Yesus dan saya punya kesehatan. Tidak. Saya berikan Yesus dan saya punya prosperity. Tidak. Tapi Tuhan berikan Yesus, Tuhan berikan, maka sudah punya everything. Punya Yesus, punya everything. Happiness, joy, segala sesuatu. Prosperity, life, divine health. Punya Yesus, punya everything. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saudara yang cinta Yesus, dialah ekspresi, dia adalah demonstrasi daripada the love of God. Jika istri cinta Yesus, suami cinta Yesus, maka only love yang ada dalam seluruh circumstances hidup kita. Kita hidup dalam dimensi of love. Tidak ada yang bisa hurt hidup saudara. Saudara, this is the victory
that has overcome the world, even our faith. Alkitab berkata, all things work together to them for love God. You are more than conqueror through Him who love you. Saudara, Tuhan punya love luar biasa. Kita mau ambil dari surga, mau cari dari orang lain. Alkitab berkata telah ada dalam hidup kita. Hanya apa? Demonstrate dalam hidup kita. Susah demonstrate dalam rumah tangga kita. Tidak ada power dari setan, tidak ada power dari masalah yang bisa hancurkan hidup saudara. Susah dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang aku marah sedikit, tapi itu menyatakan cinta, kasih. Betul tidak? Susah dikasih oleh Tuhan. Istri saya kalau dia marah saya, kalau saya marah dia, kalau sakit semua marah. Cuman sebentar. Dan kalau setelah balik lagi, biasanya dia cuma cium 1 kali, dia bisa cium 10 kali. Ya. Jadi cuman mewarnai, tapi kasih Tuhan telah ada dalam hidup kita. Ibu-ibu diberkati. Bagaimana bapak-bapak? Ini bagian dari ibu-ibu aja. Tapi jangan pulang angkat dada pada suami. Bukan itu. I wanna show my love. Paling kalau ibu guys bilang I wanna show my love, Bapak Ferry bilang buktikan. Bagaimana? Ya memang harus demonstrate. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda jangan dengar. Sebab pemuda biasa kalau masih pacaran sudah dikasih oleh Tuhan. So banyak itu rayuan gombal. Janji-janji jangan percaya. Buktikan dulu baru ada rayuan gombal sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Tapi jika kita penuh dengan kasih Tuhan, saudara bisa gagal dalam kasih eros. Saudara bisa gagal dalam kasih storge, itu kasih dalam rumah tangga. Bukan dalam rumah tangga, dalam persaudaraan bapak, ibu, anak. Gagal. Saudara bisa gagal dalam filio. Tapi kalau ada kasih Tuhan, tidak akan membuat saudara frustrasi. Tidak akan membuat saudara bingung, bimbang. Dikasih oleh Tuhan, tapi sudah akan move di tempat yang lebih tinggi lagi. Dikasih oleh Tuhan, sudah akan move on. Kadang-kadang istri saya bilang, kamu mau move on? Saya bilang, ya move on top. Berkurang sedikit. Kadang-kadang kita cuma jadi gurauan aja, sudah dikasih oleh Tuhan. Cuma jadi gurauan aja. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Percaya kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Dan ini akan memotivasi hidup kita dalam dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Mari saya undang kita berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya.